Cek, cek, cek. Iya, kamu. Iya, kamu. Oke, bagi seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir, bisa langsung menuju ke tempat yang sudah disediakan karena acara pada pagi hari ini akan segera dimulai. Oh, gitu Mbak. Karena kita akan sama-sama beribadah dalam acara ibadah Padang. Ibadah Padang ya, berarti kalau sore, kalau malam bukan ibadah Padang kali ya, ibadah gelap. Kalau pagi ibadah Padang, siang ibadah siang, kalau malam berarti ibadah gelap-gelapan. Oke. Saya undang kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Biarlah pagi hari ini kita merasakan kebaikan Bapak Yahweh dalam hidup kita saat ini. Dan kita percaya bahwa semuanya kita berkumpul tempat ini karena kebaikan dari Tuhan Yesus Manusia. Ya, kita saat teduh sejenak untuk saat ini. Kami mau bersaat teduh Bapak. Kami bersaat teduh lebih lagi. Kami mau merasakan kebaikan-Mu ya Yesus Masih. Baik ya Yesus, ya Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Yesus Masih. Apa yang Engkau menciptakan dan bumi ini. Dan biarlah setiap pujian kami, setiap sorak-sorai kami, setiap mazmur kami boleh menyatakan bahwa Engkau cinta kasih-Mu ya Bapak. Haleluya. Terima kasih ya Bapak Yahweh untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur padamu ya Bapak atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu. Dan pagi hari yang luar biasa Bapak, di mana Engkau sudah memilih setiap kami. Kami boleh merasakan udara yang segar daripada Engkau. Kami boleh merasakan panasnya sinar matahari ini ya Bapak Yahweh. Dan kami boleh berkumpul dengan saudara kami. Kami budaya dari apapun ya Bapak Yahweh. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang menyatukan setiap kami. Karena kami yakin Bapak Yahweh ketika kami boleh bersatu dan kami bagi memuji Engkau, maka nama-Mu akan dimasyurkan ya Bapak Yahweh untuk kota kami, untuk Salatiga ya Bapak Yahweh, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan untuk seluruh dunia ini mengagungkan nama-Mu ya Yahweh. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus Masih. Dan pagi hari ini biarlah Roh-Mu yang membakar setiap kami, sukacita-Mu yang membakar setiap kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang memberi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus Masih. Kami patahkan segala penguasa jahat roh di udara yang bukan daripada Engkau. Kami tolak, kami hancurkan demi nama Tuhan Yesus Masih. Engkau saja yang bekerja atas kami ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Yesus Masih. Kami mau bersukacita lebih lagi di dalam Engkau. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu dan sukacita-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Masih, mari yang percaya kita katakan amin. Baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka merasakan
langkah, ya Yesus terpuji langkah. Terima kasih ya Bapa, kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya. Bukan untuk audisi ini ya, bukan untuk audisi idol atau apa namanya yang Indosiar itu dangdutan. Bukan, nanti Pak Lukas goyang nanti joget ya Pak ya, kalau buat Bapak ya. Terus alamatnya di mana? Mungkin bisa nomor HP yang biasanya kan konsultasi. Mungkin untuk anak muda konsultasi. Ibadahnya jam berapa, hari apa seperti itu? Monggo silakan. Nama saya Harun Supriyono, gembala di GPR. Sebenarnya belum GPR, tapi masih dalam persekutuan doa. Persekutuan doa Bet Yesua Hamasya. Alamat di Jalan Patimura, tapi nggak tahu nomornya itu. Ada bekas Yayasan Anak Terang Bangsa, jadi tempat yatim piatu itu. Nah di situ kita baru mulai minggu kemarin, soalnya ya ada deh macam-macam. Ya istri baru satu saja. Saya Hengki Edon. Saya sudah berkeluarga. Istri cukup satu. Anak saya ada 3. Nomor 1, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan. Kalau dilihat secara umum, udah mulai melihat-melihat. Ya, shalom. Saya Pendeta Yohanes Mikael, Gembala Sedang, Gereja Kristen Nazaren, Dusun Kadipiro. Kadipiro itu setelah Jadi Laras dan Salatiga, yang kiri jalan. Sudah dikaruniai seorang istri, 3 orang anak, 2 orang menantu, 1 cucu. Ya, yang bungsu masih kuliah di Satya Wacana semester 4 Fakultas Ekonomi. Ibadah hari Minggu jam 7 pagi, lalu ibadah Yud Minggu jam 5 sore. Saya mewakili Bapak Gembala Andreas Supoyo yang hari ini karena ada suatu acara ke Gunung Kidul, dia tidak bisa hadir di tempat ini. Ya, istri saya 2, anaknya perempuan semua. Anaknya perempuan semua 2. Cucu 1. Pacarnya banyak, pacarnya Bapak Yahweh. Haleluya ya. Ya, saya pelayanan di Kemiri. Di Kemiri belakang STM Kristen, ibadah tiap hari Sabtu, Sabat, sore jam 5, 1 jam bersama Yahweh. Ya. Ibadah rumah ya, itu Tegalrejo, Patimura, Kemiri tempat saya, supaya mereka tidak tersesat rumah-rumah yang salah. Ya. Ya, kita punya rumah-rumah yang permanen ya. Jadi supaya mereka semua tidak. Bapak Ibu Saudara, ya saya perkenalkan, nama saya Lukas. Saya dari Kehilat Alef Tau dari Magelang. Saya rasa kalau saudara pergi ke Magelang, saudara pergi ke Jalan Singosari, tanya saja di sana gereja bekas bioskop, pasti semua orang tahu. Ya, jadi saya berharap kalau saudara pas pergi ke Magelang, silahkan mampir di Kehilat kami. Dan di sana kami sudah full Hebrew minded, ya, pola pikir kami sudah ke sana. Harapan saya, saudara sekalian, cepat atau lambat akan mengarah ke sana juga. Terima kasih, Bapak Yahweh berkati.
Ya, silakan. Dan saat ini saya mau persiapkan hati kami lebih lagi, Bapak. Saya mau persiapkan hati kami lebih lagi untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama diberi kesempatan untuk kami memuji-muji dan meninggikan Tuhan. Sekarang saatnya bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar bukan cuma kami mendengar dan memahami, tetapi kami diberi kemampuan juga untuk menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati. Ya. Baik, saudara, pada siang hari ini saya akan sampaikan satu renungan di Kitab Beresit pasal 11 atau Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-11, dan saya akan ajak untuk Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang pertama. Setelah mereka di sana, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya dengan sempurna. Dan bagi mereka batu bata itu sebagai batunya dan aspal itu sebagai perekatnya. Dan mereka berkata, marilah kita membangun bagi... Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ini sangat jelas sekali bahwa yang namanya kesatuan itu memiliki suatu energi yang sangat luar biasa. Dan kalau kita perhatikan peristiwa Menara Babel, ini adalah kesatuan orang-orang yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Dan apa yang mereka lakukan itu pasti terjadi. Bahkan dikatakan oleh Bapa Yahweh, apa yang mereka mimpikan itu pasti terjadi dengan adanya kesatuan. Tadi saya sudah mendengar di sini ada kumpul beberapa gereja. Dan saya yakin jikalau kita bisa betul-betul bersatu,
apa yang disampaikan Bapak Yahweh pasti terjadi dalam hidup kita. Dan tentu saja yang paling disenangkan itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Saya akan garis bawahi pada ayat yang ke-6 dikatakan, perhatikan ayat ini penting sekali untuk kita saudara. Dikatakan, dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu dan bahasa pun satu untuk mereka semua. Dan lihatlah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang perhatikan, dan persahabatan ini begitu kental. Tiba-tiba datang orang luar dan menjelek-jelekan Pak Ibrani. Hati saya tidak boleh terpengaruh, saudara. Kebanyakan orang gampang terpengaruh. Ini salah sekali. Artinya apa? Artinya kita terlalu mudah dipengaruhi apa yang datang dari luar. Seharusnya kita memiliki prinsip bahwa persahabatan saya tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan suara-suara yang negatif. Perlu saudara ketahui di dalam kitab suci, kalau kita mendengar ada orang yang katakanlah gampang menggosip dan sebagainya, itu di dalam teks bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata lason hara. Itu mengerikan sekali. Jadi setiap apa yang diucapkan itu adalah menabur racun di hati orang. Itu tidak harus melibatkan orang yang begitu banyak. Tidak. Dimulai dari 2 orang saja yang bersatu, itu sudah ada energi yang luar biasa. Yesus mengatakan apa? Apabila 2 atau 3 orang bersekutu dan sehati di dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Jadi dengan kata lain, hanya cukup 2 orang saja, itu sudah memiliki power. Cuman kadang kita sudah terlalu lama dididik dengan pola yang salah. Sehingga kita menganggap, kita harus kumpul yang begitu banyak, harus ada orang-orang yang pinter, orang-orang yang menonjol, orang-orang yang bertitel. Oh, Tuhan tidak melihat di situ, saudara. Yang Tuhan lihat itu adalah hati kita masing-masing. Kemudian kesatuan kita perlebar lagi, yaitu dalam bentuk kesatuan keluarga. Kalau kita bisa memiliki kesatuan keluarga, keluarga juga akan kuat. Makanya apa yang namanya kesatuan selalu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat. Setelah kesatuan bentuk keluarga, kesatuan itu bisa diperlebar lagi, yaitu yang disebut kesatuan komunitas. Ketika kesatuan komunitas itu ada seperti ini, saudara, kita nggak perlu menggunakan nama-nama yang top, kemudian susunan yang rapi. Akhirnya kadang-kala kita terjebak di situ. Tapi yang penting kita sehati dengan hati yang tulus. Saya percaya apa yang menjadi visi kita semuanya pasti terwujud. Di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, saya dalam membimbing Kehilat di Magelang, saya selalu berpikir satu pikiran saja, yaitu jemaat saya ajak untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Hanya itu saja, simple. Dan tips yang terakhir yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah yang namanya persatuan dari banyak gereja pasti kadang punya ide. Sekali waktu pasti akan ada rapat, ada ide yang harus dikeluarkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya sering melihat kesatuan itu gagal di sini. Yaitu saat orang harus memberikan ide, ternyata ketika ide itu tidak diterima, dianggap tidak menerima dirinya. Itu yang salah. Saya pernah lihat, ya jangan sampai saya menggunakan istilah, kalau saya di Magelang saya sering mengatakan begini, jangan kita bermental orang kampung. Kenapa? Kalau saya perhatikan, kalau kampung, orang kampung itu bikin rapat RT misalnya, rapat RT atau rapat RW, coba nanti biasanya ketua RT-nya akan bilang begini, ayo saudara-saudara siapa yang mau usul, silahkan angkat tangan. Nanti kan mereka pada usul, saudara. Oh, saya usul, Pak. Itu selokan di depan supaya dibersihin semua, supaya dibikin yang lebih rapi lagi.
Ada lagi yang usul. Saya usul hati yang sama. Hati yang sama artinya hati yang punya satu tujuan, yaitu untuk membuat hati Bapa senang atas persatuan kita. Kita justru buktikan kepada mereka-mereka yang mungkin mengkritik kita. Jangan kita malah mungkin kita marah sama mereka, dan tidak perlu. Tetapi justru kita buktikan bahwa konsep ini akan menyenangkan Tuhan. Dan kalau konsep ini berkembang, bertumbuh, dan yang kumpul tidak sekian, tapi sampai 1000 orang, yang senang siapa kira-kira? Ya Bapak Yahweh juga. Dan kalau itu sudah terjadi, dijauhkan kiranya hati yang berkata, siapa dulu dong saya ketuanya. Wah, itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati saudara. Saya selalu mengatakan kepada kehilat di tempat kami, saya katakan, antara saya dengan saudara memiliki derajat yang sama. Kita flat di mata Tuhan. Tidak ada satupun yang lebih menonjol, siapapun. Dan kita harus tetap menyatu. Makanya kalau saudara mau katakanlah mempengaruhi jemaat di tempat kami dengan metode-metode dari luar, akan gagal. Berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk menghasut membawa jemaat Magelang itu keluar, selalu gagal. Camkan baik-baik. Persatuan ini merupakan embrio dari suatu keberhasilan di masa yang akan datang, yaitu kita menyatukan para pengagum Bapak Yahweh di seluruh kota Salatiga. Dan saya yakin Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, saudara-saudara. Saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Bapak Yahweh, kami tunduk di bawah kaki-Mu pada siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami bersama-sama boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, jikalau pada kasus Menara Babel, Engkau membuat sebuah pernyataan bahwa apa yang mereka mimpikan tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya mimpi-mimpi mereka pasti terjadi. Demikian juga dengan persekutuan ini. Saya berdoa supaya persekutuan ini mereka memiliki impian yang besar, sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan semakin luas dan jiwa-jiwa baru dapat dimenangkan. Dijauhkan kami dari hati yang mudah dipengaruhi orang lain, dari hati yang mudah dipecah belah. Kami tetap satu di dalam kasih Bapak Yahweh dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa. Amin. Silahkan bergandengan tangan seperti ini. Silahkan bergandengan tangan. Dibuang enggak apa-apa. Tapi kenali loh ya kelompoknya ya. Kalau agak susah mungkin bisa di jalan atau di lapangan kali ya. Enggak apa-apa ya. Oke, kalau begitu bergeser. Paling tidak satu lengan. Satu lengan. Ya, geser, geser, geser. Geser, geser, geser. Geser, geser, geser. Geser, geser, geser. Belum. Ya. Setengah sudah? Sudah siap semuanya? Sekarang ketua kelas silahkan tangannya di atas. Oke. Oke. Tangannya di atas ketua kelas. Permainan ini adalah permainan kita akan estafet. Sebenarnya harusnya hula hoop, tapi saya melihat fisik-fisik anak-anak Bapak Yahweh itu ada yang makmur, ada yang kayak pohon begitu nggih. Tapi saya percaya kelihatannya anak-anak Bapak Yahweh tidak ada yang kayak pohon di depan saya begitu. Semuanya pada makmur-makmur. Nah, kalau saya pakai hula hoop, saya yakin Bapak Ibu nggak bisa keluar dari hula hoopnya. Mau goyang gimana pun, mau putar-putar gimana, tetap kesenggol-senggol hula hoopnya. Sebesar apapun nanti tetap nggak bisa elastis ceritanya. Nah, kita pakai rafia. Untuk permainannya, silakan Bapak Ibu bergandengan tangan ya. Dan
Ini estafetnya dari ketua kelas sampai ke ekornya nanti ya. Tidak apa-apa. Dari ketua kelas sampai ke ekornya. Terus tidak boleh rafianya ini dipegang dengan tangan. Perhatian, tidak boleh dipegang dengan tangan. Ya, tidak boleh dipegang dengan tangan. Jadi permainannya tetap dari tangan ke tangan. Dari tangan ke tangan. Tidak boleh dipegang. Tidak boleh dipegang dari tangan ke tangan. Jelas. Kalau ada yang pegang, secara otomatis kelompoknya didiskualifikasi. Jelas? Aduh, apa Pak? Contoh. Anggota ini masuk anggota. Ayo kecilian. Satu keluarga Pak, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tua, ada yang muda, ada yang hitam, ada yang putih, rambut keriting, rambut lurus, semuanya disayang Bapak Yahweh. Ya, oke siap nih. Ketua kelas angkat tangannya ke atas. Maaf ya Pak, sensi. Belum ketua kelas ini. Oke, kita nilai paling cepat. Stopwatch. Enggak usah pakai stopwatch aja nih. Paling cepat saja. Oke. Kita mulai dari 1, 2. Foto dulu aja, Mas. 1, 2, 3. Iya. Monggo, Mbak. Ayo. Tidak boleh pakai tangan, tidak boleh pakai tangan ya. Pakai pergelangan tangan. Dibantu. Malah ribet. Ya, terus kakinya. Jadut, Bu. Juara yang ketiga, besar-besar. Kelompok merah, biru. Silakan, masih ada waktu. Silakan dari masing-masing kelompok dengan warnanya membuat yel-yel dengan warnanya ya. Dan perhatian ketua kelas, perhatian Bapak Ibu semuanya. Permainan selanjutnya, perhatian, cek. Perhatian, masih ada 2 permainan. Yang pertama, nanti silahkan. Ya, silahkan nanti bisa mengirimkan 2 perwakilan untuk permainan yang pertama. Permainan yang kedua, itu silahkan memberikan 10 perwakilan. Jelas? Untuk permainan selanjutnya 2 perwakilan, silahkan maju ke depan. Terus untuk permainan selanjutnya 10 orang untuk maju ke depan. Jelas ya? Silahkan, ada waktu saya beri waktu sekitar 3 menit untuk RAH merah. Beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok merah. Yeay. Merah, yes, we Kalian pikir we are champion atau kami ada we are winner ya? Tapi buat we are Oke lah. Beri tepuk tangan lagi dong buat kelompok merah. Selanjutnya kelompok kuning
kuning, kuning. Asik. Kuning tapi kok bajunya merah semua ini ya. Geser, yang merah geser dulu, yang merah geser dulu. Oke, ini dia Yel Yel dari kelompok kuning. Ayo Pak. 1, 2, 3. Salah 3 bersatu memuji Yahweh. Kuning, kuning. Ya. Oke, kita ulangi. Ini dia Yel Yel kelompok kuning. Salah 3. 1, 2, 3. Salah 3 bersatu bangkit memuji Yahweh. Kuning, kuning. Yes. Kuning, kuning, yes. Kuning tapi bajunya merah ya. Oke, selanjutnya ini dia kelompok biru, biru, biru. Boleh, silahkan. Kabelnya kurang panjang. Kabelnya kurang panjang. Guru-guru PAUD dan TK ini. Ivan kemana mas? Goyang. Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, pemirsa bikin happy, bikin lu ketagihan, semua jadi senang. Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, pemirsa bikin happy, bikin lu ketagihan, semua jadi senang. It's okay wae. It's okay wae. Bapak tinggi nomor 3 ora apa ya ora apa. It's okay wae. Ah belum. It's okay wae. Biru biru biru. Apa? Biru biru biru. It's okay wae. Oke, beri tepuk tangan buat semuanya dong. Salah 3 bersatu. Salah 3 bersatu. Yeay. Oke, silakan perwakilan dari laki-laki gitu misalnya. Perempuan. Laki-laki. Ya. Ganteng kayak aku. Ganteng tidak. Tidak. Perjanjian baru. Jadi. Yesua. Yes, jadi begitu nih Bapak Ibu ya. Nah, kelompoknya ini bertugas untuk menyemangati saja, tidak boleh ikut menebak ya. Jelas? Kalau Perjanjian lama, Ya. cowok. Ya. 12 murid. Bukan. Perjanjian lama. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Perjanjian lama, Betul. cowok. Ya. Aduh. Gila itu nih. Pas, pas. Oh, Pas. Ayo. David. Terus. Salah coret toh. Wah, wis pernah nih. Sing nganu kan ya ora salah. Perjanjian lama terus. Oke, perjanjian lama, cowok. Pak Masmur, Bukan? Oh, tidak. nabi besar. Ya. Betul. Ya. Oh. Tak jawab, tak jawab. Salah yang rai Pak. 33 detik. Ya. 33. 3. Daniel. Terus.
Lu terus ya ini toh. 2, 3. Samuel. Ya. Wah, di bisa. Nah, oke.